Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada indeks untuk minggu depan di minggu kedua bulan Desember dan juga 8 saham di sektor konsumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, dan kedelapan ULTJ. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan ya, nggak tahu kenapa, dan terkoreksi 0,68% ke harga 6.538. Transaksi sampai saat ini ada di 10,9 triliun dan asing kembali net sell hari ini senilai 458 miliar dan nanti bisa nambah lagi ya karena market masih berjalan 15 menit. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG ternyata reboundnya nggak kuat dan akhirnya terkoreksi. Memang hari ini kan hari Jumat area profit taking dan bagaimana ya konfirmasinya memang Senin lah. Kalau Senin sampai jebol ini rawan. Memang bisa nggak jadi ISG bullish ya. Bahkan mungkin bisa aja dia malah konsolidasi aja nih di bulan Desember ya. Nah, kalau jebol 6.500 itu potensi arah 6.400 ke sini. Kalau dilihat kondisi seperti ini kan ya memang ini lagi konsolidasi di range yang sempit ya, 6.500 support dan resist 6.600. Jadi lihat hari Senin aja, kalau dilihat saham-saham big cap juga ya nggak tahu kenapa ya kurang bergairah. Hari ini juga ada beberapa aja yang rebound dan yang banyak kan terkoreksi. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Lihat Senin lagi ya. Senin itu kemana arah potensinya. Kalau dia rebound Senin berarti peluang besar minggu depan tetap arahnya 6.700. Tapi Senin harus rebound ya. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 6.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya INDF sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF bisa dikatakan masih konsolidasi. Range konsolidasinya tuh support 6.400 dan resisten 6.600. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana untuk INDF? Ya, INDF ini masih akan bergerak sideways sepertinya minggu depan ya. Tapi bagusnya INDF hari ini reject EMA 200-nya, garis merah ini di 6.400 ya. Jadi bisa dikatakan 6.400 itu cukup kuat. Sebelumnya sempat jebol dan mantul dari 6.200 karena naik turunnya INDF ini kan 200 poin. Nah, jadi dia ini bergerak di area ini. Minggu depan juga potensinya kalau market rebound ya tektokan di area ini aja dia. Support 6.400, resisten 6.600. Kalau cari 2%-an ya mungkin dapat dalam seminggu. Kalau ISG nggak bullish ya tetap INDF susah untuk breakout dari resisten 6.600. Jadi seperti itu. Tapi untuk disimpan setengah tahun ke depan ya harga sekarang masih bagus INDF ya. Target windows dressing akhir tahun waktu itu di 7.400 sampai 7.800 ini ya. Tapi ternyata ya agak susah. Kalau dilihat kondisi seperti ini dia harus naik 20% dalam waktu 3 minggu. Kalau melihat histori sebelumnya ya agak berat ya. Tapi kalau memang strong bullish ISG bisa aja INDF ke 8.000. Tapi kalau biasa aja nanti ISG sepertinya berat kalau ke 8.000. 7.400 masih bisa dicapai kemungkinan besar. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,69% ke harga 8.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP koreksi volumenya besar juga ya hari ini, tapi ya masih bisa aman karena di tanggal 30 November kemarin rebalancing MSCI ya, dia juga sempat drop dalam nih sampai 8.450, tapi kemudian besoknya langsung gap up. Apakah ini ditutup? Kemungkinan enggak. Dan ya kalaupun memang mau bagus INDF harus satu candle lagi koreksi pun masih bisa ditoleransi. Yang penting nggak turun lagi ke 8.400. Jadi seminggu ke
depan juga berpeluang ICBP itu masih konsolidasi di range harga support 8.600 dan resisten 9.000. MACD-nya sangat mengarah ke bawah membentuk dead cross dan volume juga meningkat. Jadi arahnya masih potensi ke bawah. Jadi masih bisa satu candle lagi merah. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 4.220. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR ternyata juga kembali downtrend ya. Ini nggak tahu kenapa juga ini dia membentuk sudah 2 higher low dan 2 swing low nih. Jadi kemana arahnya untuk UNPR? Untuk UNPR ini ya harusnya kalau mau bagus dia nggak turun lagi ya. Jadi ini batas turunnya 4.200, kalau itu jebol ya 4.000. Tapi kalau mau bagus memang hari Senin juga harus rebound, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 4.400. Jadi UNPR hari Senin juga konfirmasinya semoga bisa breakout atau candle hijau aja. Kalau nggak mampu ke 4.400, minim 4.320, 4.330 ini sudah bagus ya. Dia membentuk candle bullish angle pink, dan kalau sampai candle merah lagi rawan, targetnya 4.000 bahkan bisa ke 3.800. Jadi konfirmasinya 3.800 ini kalau sampai jebol potensi memang kembali lanjut downtrend. Kalau dilihat dari weekly-nya memang tekanan seller minggu ini cukup besar ya, dan juga ada dividen ya. Dividennya yang biasa aja cuma 1,5%. Jadi Senin lah lihatnya ya, karena 4.400 nih kan, nah ini ya area-area yang nggak boleh dilewati nih, 4.200-an ya. Kalau dari weekly-nya ya seperti ini gambarannya. Jadi besok minggu depan itu harus candle hijau, minim balik ke 4.400, udah aman. Kalau dia candle hijau seminggu ke depan dan closing hari Jumat minggu depan di 4.400, di atasnya lagi lebih bagus. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kalau dilihat dari monthly-nya memang kurang bagus ya, karena ada candle doji pas di area resistennya bulan lalu. Dan bulan ini bagaimana ya? Bulan ini kalau mau bagus harus tutup minimal di 4.500 sampai 4.600. Jadi sebulan ke depan, akhir bulan dia harus tutup minimal 4.500 4.600 biar dia reject candle doji-nya ini. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat ada HMSP yang hari ini juga ditutup terkoreksi tipis 0,99% ke harga 995. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP ya udah mulai nggak menarik lagi karena nggak mampu melewati 1045 sampai 1050. Ini adalah resisten yang harus dilewati kalau dia mau lanjut uptrend. Tapi ini kan kondisinya HMSP masih konsolidasi, range-nya itu 1000 sampai 995 supportnya, dan resistennya 1045 sampai 1050. Jadi yang nggak menarik lah kalau mau beli HMSP ini, mending langsung beli, nunggu dia lewat 1050. Selama di bawah itu nawar sekalian aja di bawah ini di 960 sampai 970, tinggal cut loss kalau dia jebol 950. Seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu berani beli di area harga ini ya cut lossnya cukup dalam ya, sekitar 45 poin. Jadi ya sekitar 5 sampai 6%. Kalau tertarik ya silahkan, cuman ini kan juga naik turunnya seminggu ini ya, dari 995 paling mentok 9 sampai 1010. Jadi 15 poin, 1,5%-an lah ya. Kalau mau cari 1% mungkin dapat, jaga aja di 995. Kalau dia naik 1010 TP, udah seperti itu aja kalau mau. Jadi seperti itu untuk HMSP. MACD-nya masih membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah juga makin dalam ya. Jadi belum menarik lah. Memang sepertinya kuat support 1000 sampai 990 nih. Kan bahkan dari awal November, jadi sudah 1 bulan dia tetap bertahan di support angka psikologis 1000. Jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham kelima ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi 1,31%
6% ke harga 31.950. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM juga ya ini bisa dikatakan gagal lah, cup and handle-nya jadi nggak valid lagi. Menurut saya bagaimana? Ya kurang bagus. Hindari saham seperti ini. Kalau mau bagus ya dia harus confirm breakout 35.000. Kalau dia confirm breakout 35.000 ini baru arahnya uptrend. Bagaimana kondisi seperti ini ya, kalau mau nawar sekalian di bawah di 31.000 sampai 30.000 ini aja area best buy-nya, naik 2-3% jual. Gak usah nunggu sampai atas karena memang market juga kurang bagus. Tapi kalau dilihat apakah dia membuat swing low dari weekly-nya, ya ini naik ya. Minggu ini juga naik nih. Nah, kalau di sini memang patah tren ya. Nah, tapi kan ini dia bisa dikatakan high-nya nih naik dari ini. Nah, ya besok minggu depan itu harus rebound. Tutupannya minim-minim 32.800 sampai 33.000. Seminggu ke depan baru ada peluang bagus untuk GGRM lanjut ke atas. Jadi seperti itu untuk GGRM. Hindari aja. Ini saham kurang liquid juga ya. Nih, bid offer-nya tipis, jadi ya nggak menarik. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup menguat 0,46% ke harga 2.170. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini kan kalau ditarik trennya dia lagi retest trendline downtrendnya ini. Setelah dia retest di September, bertahan mantul ke atas, gagal, dan ya ini ada pola head and shoulder ya ini. Nah, jadi target turunnya itu bisa seperti ini, bisa aja ke 1.700 sampai 1.800. Ini dia lagi retest kan. Saya juga dulu ada pegang, saya analisa ya kemungkinan dia bisa uptrend kan, mau window stretching, ternyata jebol. Ya udah cut loss dulu. Ngapain ditahan kan? Ya ini bisa di cover lagi di bawah ini. Kalau nekat beli ya tinggal cut loss kalau dia masuk dalam trendline downtrendnya ini. Jadi di bawah 2100 2080 bisa cut loss. Dari harga sekarang itu sekitar 120 poin. Jadi 6%-an lah. Kalau mau lebih aman di mana? Tunggu Mayor kalau hari Senin dia di atas 2200 bisa buy on breakout, tapi nunggu dia tutup. Kalau nekat beli buy on breakout takutnya seperti 3 hari ini kan dia breakout tapi ternyata bawa turun breakout turun lagi. Nah, jadi bisa aja buy on breakout cut loss kan. Jadi seperti itu. Kalau nunggu tutupan bisa aja dia naik tinggi kan juga susah ya, aturlah bagaimana strateginya. Tapi kalau misalnya buy on breakout dia tutupnya masih tinggi, ya tunggu candle merah aja. Kalau dia merah baru balik. Yang penting merahnya nggak sampai jebol 2200. Jadi seperti itu. Untuk Mayor dari teknikalnya jelek ya, karena ada head and shoulder nih, tapi bisa aja nih nanti terjadi double bottom nih. Tapi itu hanya gambaran ya. Ya lihat aja nanti price actionnya kemana. Nah, kalau dilihat dari history sebelumnya ya memang harus kuat 2200 itu. Jadi Senin itu harus candle hijau kalau memang dia mau kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham ke-7. Ada Aisyah yang hari ini juga ditutup di harga 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah juga lagi bisa dikatakan downtrend, tapi kondisinya Aisyah ini kan konsolidasi. Ini kalau dihapus, nih 220 ini memang resisten yang cukup kuat ya. Nah, nih 210 dia kan naik turunnya itu 10 poin. Lumayan dari support ke resisten kan dapat nih. Kalau kemarin beli di 202, bisa TP tadi di 208 kan 3% dapat harusnya tadi. Nah, ini kan dia lagi konsolidasi ya. Kalau mau nawar aja besok kalau dia ke 200 sampai 202 buy. Jebol angka psikologis 2000 udah cut loss, nggak usah peduli. Jangan berharap besok naik, cut loss aja dulu. Besok lihat besok aja. Jadi seperti itu ya. Dan Aisyah ini kalau ternyata bertahan di 220 dan bisa konsolidasi sebulan ke depan, itu target kenaikannya terdekat 220 sampai 230. Dia tektokan
aja area ini. Kecuali ISG bullish, strong, udah bisa di breakout nih 230. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah, langsung saja ke saham terakhir. Ada ULTJ yang hari ini ditutup di harga 1550 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ padahal gambaran saya dia mantul dari 1600-an, ternyata gagal. Ini kan terlihat dia coba bertahan 2 hari, jebol juga. Jadi kemana arahnya ya? Arahnya ke bawah 1500. Bagaimana yang mau beli ya wait and see aja dulu. Resiko tinggi ya, masih valid untuk webnya ini, asalkan ya swing low-nya itu nggak lebih dari 1500. Ini di bawah ini ya nggak valid lagi. Seperti nah ini nggak valid. Kalau masih di area ini ya bisa masih seperti ini ya, tapi ya udah cut loss dulu. Kalau saya juga saya cut loss karena gagal bertahan di 1600 dan ini arahnya ke 1500. Jadi kalau mau nawar sekalian di 1500 sampai 1520, tinggal cut loss kalau dia jebol 1500. Jadi seperti itu untuk WLTJ ya. Harusnya kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah ini ya, ini sudah area profit taking. Harusnya kan sudah untuk swing trade itu targetnya sudah tercapai, 3 resisten 12% ya cukup besar di saham WLTJ karena naik turunnya tipis. Jadi seperti itu untuk WLTJ. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan diinfokan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.